warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada maghrib ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Benar sekali tadi yang disampaikan oleh tanda kita bahwa kita sekarang berada di bulan Maulid. Dikenal tanggal 8, ada berpendapat tanggal 9, ya, Rabiul Awal. Dan tahunnya juga terjadi perbedaan pendapat. Itu lumrah, karena memang bisa jadi di masa-masa itu umat bisa jadi belum fokus dengan penanggalan-penanggalan. Beda dengan kita sekarang. Kalau Ustaz Budi tanggalnya penting betul nih, 28 akhir bulan penting mana masuk gajinya, dan tanggal-tanggal yang lain. Tapi kalau dulu mungkin tidak terlalu dihiraukan. Yang penting masuk waktu salat selesai, atau sudah waktunya musim dingin, berdagang nih ke negeri Yaman. Masuk musim panas, berdagang ke negeri Syam, begitu. Tapi tentang bulannya tidak ada perbedaan pendapat. Di dalam istilah kita, ya, tak kenal maka tak sayang, itu sesuatu yang lumrah itu. Tak kenal maka tak sayang. Sayang itu bermula dari kenalan, dari kenal. Masa tiba-tiba sayang saya kalau tidak kenal, gitu ya. Orang kalau sudah sayang, apapun akan dilakukannya. La tadri la tuhib, tidak kenal tidak sayang, ya. Tak kenal tak sayang. Maka penting untuk mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam sedetail-detailnya agar muncul rasa sayang. Orang kok bisa sampai menggaritih, gitu ya, tatkala mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dinistakan, sedangkan kita tidak ada perasaan apa-apa. Kan cukup aneh juga itu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinistakan oleh orang, tahulah, orang kafir, orang barat, ya. Ada orang yang sampai dia geram gitu dengan sikap penistaan itu. Tapi ada juga orang yang biasa-biasa saja. Maka berang anu diberangi. Apakah itu pertanyaannya? Maka berang biasa. Itu kan kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, kemana-mana terserah. Bisa jadi itu bermula dari satu, karena kenal atau tak kenal ini. Kalau orang yang kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentulah dia tak siap menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinistakan. Tapi kalau orang yang tak kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya bisa jadi begitu. Apapun yang diperbuat oleh orang banyak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berupa penistaan dan semisalnya, dia akan anggap biasa saja. Maka mari kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang ingin mengenal Rasulullah secara lebih dalam. Jangan sampai jamaah lebih kenal pula keluarga Atta Halilintar ketimbang keluarganya Rasulullah SAW. Ibu wajib, dia tahu lah Atta Halilintar ini, kau tahu Atta Halilintar nak? Kalau ni tahu Atta Halilintar.
Jangan sampai kenal pula kita dengan keluarga-keluarga artis ketimbang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba diuji dah cik nak. Diuji cik nak. Diuji cik dulu. Siapa siapa nama mintu atau lintar ko iyo? Dapat seratui. Anak Mansyah. Betul tu. Ya. Betul bu? Betul. Iya betul ya bu. Ibu tak tahu dia baca ibu subhanallah, tahu ibu orang. Anak Mansyah seratui. Pertanyaan kedua. Siapa nama putra Rasulullah yang ibunya bukan Khadijah? Tentu tak mungkin lah. Putra Rasulullah yang ibunya bukan Khadijah. Salah tiru dia subhanallah. Dia sertinya. Subhanallah. Kalau itu dah ada. Ya, kalau Rasulullah diceritakan dapat jawapannya, artis tanya dapat lah dah ada. Itu artinya awak tak ketinggalan informasi. Tapi kalau ditanya ini dapat yang Rasulullah ditanya tak dapat, itu masalah. Tapi untuk alhamdulillah jamaah alhamdulillah kalau dijawab ya, insyaallah satunya merata itulah insyaallah ya. Sama-sama kenal dengan Rasulullah SAW dan tak tertinggal informasi lojo yang terjadi kini insyaallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tak bosan-bosan membacakan satu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata kepada para sahabatnya bahwa Rasulullah itu merindukan para kekasihnya. Sahabat berkata, "Bukankah kami kekasih engkau ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Bukan. Kalian adalah para sahabat-sahabatku. Kalian adalah para sahabat-sahabatku. Sedangkan para kekasihku adalah orang-orang yang tak berjumpa denganku, tapi dia menjalankan sunnahku." Mudah-mudahan kita di antara orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keistiqamahan kita untuk berpedoman kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pada bulan yang lalu kita sampai pada keinginan Abdul Muttalib untuk menggali kembali sumur Zam-Zam yang ratusan tahun terkubur. Itu ya, sampai sana. Abdul Muttalib adalah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama kecilnya adalah Syaibah. Asal tidur ya. Kau jangan direkam ceramah dia apa-apa memang. Nama kecilnya adalah Syaibah. Kenapa nama kecil Abdul Muttalib Syaibah? Karena di kepalanya tumbuh bahagian rambut berwarna putih yang dikenal dengan istilah uban. Bahasa Arabnya uban, syaib. Bahasa Arabnya syaib ya. Qad syayyabatka, sungguh telah beruban rambutmu. Iyalah karena ulah tua gitu ya. Makanya beruban. Kemudian kenapa dipanggil dengan Abdul Muttalib? Karena ketika beliau dibawa oleh pamannya ke Makkah, orang sudah menyebut dulu yang digendong atau yang dibawa oleh Muttalib itu ya hamba sahaya, budak. Karena biasanya kalau seseorang berdagang, kalau mereka pulang tak membawa hasil dagangan, kalau tidak membawa budak sebagai pekerja itu. Sehingga ketika masuk kota Mekah, orang sudah manggil Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Abdul itu hamba saya, budaknya Muttalib, budaknya Muttalib. Kata Muttalib, iko bukan abdi, iko anak ambo, anak saudara kandungku, Hashim. Hashim yang meninggal dunia ketika berdagang ke negeri Syam. Siapa itu Hashim?
Hashim itu adalah kakek dari ayahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah. Jadi Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, dan Hashim ini meninggal dunia di negeri Syam. Syam itu di mana kalau sekarang temukannya tidak lama. Karena yang menggali dan mengusahakannya pertama sekali setelah terkubur itu mertuanya Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan sumur Zam-Zam itu ditemukan ketika Nabi Ismail masih usia belia dengan hentakan kakinya. Kemudian hilang sumur Zam-Zam itu. Dicari-cari oleh Mudar ketika Nabi Ismail sudah dewasa, sudah menikah dengan putrinya, sudah bertemu. Kata Abu Muttalib, Abu tahu kalau Mudar bin Amr dulu mencari. Tapi saya ingin terus berusaha bagaimana bisa mendapatkan sumur Zam-Zam ini. Maka ketika itulah Abdul Muttalib ini bernazar. Nazar go memasang sumpah kalau mendapatkan sesuatu keinginan yang diinginkan, ada cicito. Kalau dapat cicito itu, maka dia akan tunaikan A, tunaikan B, tunaikan C. Ketika itu beliau bernazar, kalau ambo punya anak 10 laki-laki, sesudah itu ambo nak punya anak laki-laki yang lain, maka ambo akan bernazar untuk menyembelih satu di antara 10 itu. Itu di saat beliau sedang mencari sumur Zam-Zam. Itulah ortodoksnya ya, terbelakangnya pemikiran orang-orang Arab jahiliyah dulu ya. Menyembelih anak itu satu kebiasaan. Maka tak heran kita kalau di awal-awal dakwah Rasulullah, tugas berat Rasulullah SAW adalah bagaimana membunuh khurafat orang-orang yang ada di sekitar beliau, yang terbiasa untuk pasang pesugihan, memasang ajimat, atau memakai buhul-buhul, atau memakai mengundi nasib dengan anak panah. Khurafat-khurafat itu yang dibasmi oleh baginda Rasulullah SAW, yang akhirnya berhasil Rasulullah menumpas itu. Tapi tidak mudah, berat Rasulullah SAW melakukannya, karena dia sudah jadi kebiasaan, termasuk bahkan membunuh anak. Bayangkan, saya waktu kecil masih terdengar juga berita, kalau ada negeri, kampung, kalau mau bangun jembatan, itu disembahkan satu, kalau tidak kepala kabau, kalau tidak kepala jawi, minimal kepala ayam. Gitu ya, minimal pada ayam. Bahkan ada sahabat saudara kita yang sampai dimutasi pekerjaannya itu karena mempertahankan akidah masyarakatnya. Beliau tak ingin ada bangunan yang dibangun kembali kemudian ditanam di bawah bangunan itu kepala kambing. Dia katakan ini amalnya jahiliyah nih, bunuh-bunuh kambing, kepala tanam di situ, dicor dengan coran. Nah, ada ini. Tapi karena penguasa berkehendak lain, harus. Akhirnya karena nyokare tabaco oleh banyak orang, ya dimutasi di pekerjaannya. Padahal beliau ingin menjaga akidah. Itu sudah lama, sudah bertahun-tahun ceritanya. Tapi alhamdulillah dengan bertambahnya ilmu sekarang itu sudah mulai hilang. Kan tidak ada lagi kita temukan orang bangun rumah ilmu saji dipasang pisang mudo de tena, atau rumah tuh madoknya sesuai dengan kamar, condongnya daun pisang, tidak boleh. Dulu lah itu, dulu banyak. Kalau ditanya ke tukang menyampaikan tidak boleh kok kendak orang punya rumah. Tanya ke orang rumah, lah kok pasang kok pisang? Kenapa ada pisang nih di rumah? Kata beliau, untuk tukang. Itu kan pasang diate, ada pisang masakan tidak diambil, tidak usah turun ke bawah. Ya kalau ketangguh baca rokokan susah ya, tidak mungkin. Sehingga pisang memungkinkan. Itu ketika Rasulullah diadab oleh Abu Jahal. Walaupun Abu Jahal secara langsung mengadab ya, itu kan tidak sulit orang-orang Makkah menemukan kotoran kambing, darah-darah kambing, darah-darah sapi, onta dan sebagainya. Tidak susah. Kan kita ingat Rasulullah itu kan pernah dilumuri kotoran ketika beliau bersujud di hadapan Ka'bah, padahal tujuannya sesungguhnya Baitul Maqdis. Sampai Fatimah kan marah-marah kepada Abu Jahal ketika itu. Itu kan dalam kisah memang kotoran ya. Kotoran yang dilumuri di belakang Rasulullah. Kenapa? Kok begitu mudah? Apakah Abu Jahal pailo ke kandang dulu, ke kandang ternak, kemudian diambilnya pakai MB atau pakai gerobak, dia tanya ke Makkah, tidak.
Tapi memang sudah ada sekitar itu kotoran. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, mereka menyembah patung-patung yang ditambat di sekitaran Ka'bah itu sembari menumpahkan darah hewan ternak, membiarkan kotorannya, membiarkan kulit-kulitnya berhamburan di sekitaran Ka'bah. Jadi Ka'bah ketika itu kotor. Ka'bah ketika itu kotor. Jadi yang kotor itu bukan perkaranya saja. Ka'bahnya dibuat kotor oleh orang-orang Makkah karena mereka hobi untuk memberikan sesembahan kepada patung-patung. Luar biasa. Ketika Fathu Makkah tahun 10 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berapa patung, Bapak Ibu? Berapa patung yang dihancurkan Rasulullah ketika Fathu Makkah? 300 patung yang tertambat di sekitaran Ka'bah. Padahal Ka'bah itu kan persegi 4 begini. Tapi itu ada 300 patung yang ditambat oleh orang-orang Makkah. Kategori dihancurkan oleh baginda Rasulullah. Bayangkan betapa kotornya Ka'bah ketika itu. Itu nazarnya ya, nazarnya Abdul Muttalib. Ternyata ketika Memang Abdul Muttalib mendapatkan 10 orang anak, layana, ternyata memang laki-laki anak beliau gitu ya. Maka ketika itu Abdul Muttalib mulai berniat untuk melakukan nazarnya. Dikumpulkanlah anak-anaknya 10 orang. Beliau sampaikanlah, dulu ayah bacito-cito, kalau seandainya ayah punya 10 orang anak laki-laki dan tidak ada anak lain setelah itu, maka ayah akan mengorbankan satu di antara kalian untuk patung-patung yang ada. Wah, anaknya Abdul Muttalib kebingungan. Gimana caranya? Maka ketika itu Abdul Muttalib menyewa seseorang jurukit ya. Jurukit ini tukang tenun, dukun ya, yang memang kerjanya untuk mengundi nasib dengan anak panah. Maka dipasang anak panah busur 10 lengkap dengan nama ke-10 nama dari anak-anaknya Abdul Muttalib. Kemudian ketika diundi dengan anak panah itu, maka terundilah satu nama dan keluarlah nama ketika itu Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah dari Rasulullah SAW. Oh, mendengar Abdullah, bukan hanya keluarga Abdul Muttalib yang menolak, orang-orang Makkah menolak. Abdul Muttalib, tinggalkan nazarmu, salah tuh, karajo tuh. Maka masa Abdullah, karena ketika itu Abdullah dikenal sebagai anak yang baik, santun, ramah dibandingkan saudara-saudara yang lain. Abdullah ini jauh lebih baik ketimbang saudara-saudara yang lain. Bukan hanya keluarganya saja, orang-orang Makkah menolak. Jangan, masa Abdullah yang dikorbankan? Ini kacau nih Abdul Muttalib ini. Sudah mencari sumber Zam-Zam, tidak ketemu Zam-Zam, kini anak pula yang sembelih. Cuman Abdul Muttalib ini punya keinginan yang keras. Ya, kalau dadak gitu. Pemahamannya begitu Abdul Muttalib itu. Ya. Sampai akhirnya memang Abdul Muttalib ini membawa Abdullah untuk disembelih, Tapi sebelum itu, di suatu malam ketika didapati bahwa Abdullah yang akan disembelih, di malam harinya bermimpilah Abdul Muttalib. Ini dalam riwayat yang kita temukan ya. Bermimpilah Abdul Muttalib. Dalam mimpinya itu beliau diminta untuk menggali kembali sumur Zam-Zam. Menggali sumur Zam-Zam, temukan sumur Zam-Zam, cari sumur Zam-Zam teroleh. Berulang-ulang itu diucapkan dalam mimpi. Sehingga keesokan harinya kembali Abdul Muttalib dengan putranya Harith mencari sumur Zam-Zam dan menggalinya. Dicari. Sampai orang-orang Makkah bilang, waduh kasihan nih Abdul Muttalib, lah mulai hilang akal sehatnya kok, lah mulai agak stres, menggilo kok Abdul Muttalib. Tapi Abdul Muttalib tidak menghiraukan, digali, dan ternyata muncrat jarak dari Ka'bah ketika itu air hasil galian itu. Jadi keluar tuh air dari galian-galiannya Abdul Muttalib
dan dia minta putranya, ayo kita terus gali. Digali kedalaman sekian, maka bertemulah oleh Abdul Muttalib itu sesembahan ya, yang ditinggalkan oleh mertua tadi dari Ismail alaihissalam, pedang dan pelana dari emas. Tapi digali terus sampai akhirnya memang bertemulah sumur Zam-Zam. Maka semenjak sumur Zam-Zam di masa Abdul Muttalib itu ditemukan kembali, sampai sekarang dalam cerita, dalam kisah yang kita baca, tidak pernah berhenti sama sekali sumur Zam-Zam itu. Dari semenjak zaman Abdul Muttalib itu tidak ada yang namanya terhenti. Walaupun ada banjir, walaupun mungkin ada kering kerontang, suasana Makkah akan berubah-ubah, ada Fatu Makkah, ada penyerangan Makkah, tapi yang sumur Zam-Zam tidak pernah berhenti dari semenjak zamannya Abdul Muttalib ketika itu. Nah, baru orang-orang Makkah datang. Jadi orang-orang Makkah mulai ketika itu datang. Tolong, cari. Satu, karena memang mereka gembira ditemukannya air sekitaran Ka'bah. Yang kedua, karena mereka mencari ada pedang situ. Ada pedang, ada pelana dari Amir. Jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya banyak. Iyalah, galilah, susamu galilah. Kau gali susamu bagi dua bang. Kata orang-orang Makkah. Ya, orang-orang Makkah. Pas pada tadi awal menggali dibilang hilang akal. Pas dapet air, pas dapet pedang, dapet pelana dari emas, ya, menyabikan itu bagi dua. Tapi ketika itu Abdul Muttalib tak ingin, tak bisa bagi-bagi dua gitu, tak bisa. Jadi orang gopai buat kalau tak biasa mau diundi wah, sestek mundi, mau judi ya, judi. Inilah jadi kebiasaan. Sama jo di mana tuh kita orang di Amerika ya, perkampungan judi yang di Amerika itu. Jadi karena memang kampung untuk kampung judi, sehingga keseringan orang sadanya berjudi gitu. Jadi kalau ke makan pun pakai anunya bu, pakai apa tuh? Iya, pakai dadu juga dia. Kalau kedua 8 berarti makan ayam. Kalau kedua cie tadua. Begitu. Bahkan ketika ada kabarnya, tidak, ya, kabarnya kalau ada kakeknya yang meninggal dunia, itu diundi lo ya, berjudi, taruhan. Begonya mau kebati wang, marilah, taruh wang. Kira-kira bilangnya mau mati dia. Satu bilang hari Selasa, kawannya cek dari Rabu, berat taruhan aku $sekian, dan cek dari kami kan. Sehingga ketika ternyata Rabu lewat, ini awak mati, ini masuk. Kedua masuk bilang nih, ini nak mati kironya dolar. Awak pasang taruhan tadi, kironya ini mati hari kami. Tapi lah orang yang pasang taruhan di hari Kamis. Wah, orang Makkah begitu pak. Sedikit diundi. Maka kalau bisa jangan diundi. Ya, kalau bisa kita pakai sistem musyawarah mufakat. Itu lebih bagus tuh. Saya pikir logo ketua pengurus masjid alhamdulillah. Pakai selalu kalau ustaz selesai. Kita mau diundi. Ada 3 nama. Saya kira yang kita pilih. Suara terbanyak itu nanti. Suara yang seketik itu sudah dari dulu itu. Ya, kata Abdul Muttalib tidak bisa. Kita pasang undian, 2 undian untuk Ka'bah, 2 undian untuk Ambo, 2 undian untuk engkau. Jadi dah cie undian pak, pasang 2. Karena kalau cie nanti dianggap tidak adil, dah pasang 2 lah, 2 undian, 2. Oke, pasang undian 2. Maka dicarilah sia dukun di Yathrib yang terhebat. Dukunnya tidak dukun Makkah loh, dukun sewaan dari Yathrib dari Madinah. Karena kalau dukun di Makkah dianggap dukun tidak adil. Dukun jangan bersokongkol, kemudian pakai sogo-sogo, nyakakai baal tapi undian orang Makkah. Dicarilah dukun yang berasal dari negeri Yathrib, dari negeri Madinah. Nah, diundi pakai anak panah, keluar ampe karateh undian. 2 untuk Ka'bah, 2 untuk Abdul Muttalib, dan cialahi untuk orang Makkah. Makanya akhirnya Abdul Muttalib ketika itu berhak untuk mengelola sumur Zam-Zam dan berhak menguasai 100% pedang dan pelana emas itu. Tapi Abdul Muttalib tidak kikir. Yang pedang
beliau letakkan di pintu Ka'bah. Yang pelana-pelana dari emas itu beliau masukkan ke dalam Ka'bah, ditaruh sebagai hiasan di dinding dalaman Ka'bah. Itu yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sesudah itu telah selesai kan masalah air Zam-Zam itu, ya. Abdul Muttalib itu ingin beliau membuktikan nazarnya, menjalankan nazarnya. Maka beliau bawalah Abdullah. Jadi beliau tidak sampai menjalankan nazar. Khawatir kualat, khawatir nanti dapat keburukan-keburukan. Itu pemahaman khurafat orang, ya. Padahal nazar-nazar di luar syariat itu bisa dibatalkan sesungguhnya, gitu ya. Maka beliau tuntun Abdullah menuju lokasi dekat sumur Zam-Zam. Di sumur Zam-Zam itu, Pak, sekitar beberapa meter, ya, sekitar 15 kalau tidak salah, dari sudut Hajar Aswad, kemudian sudut makam Ibrahim yang kini. Makam Ibrahim itu yang warna kuning itu, kuning keemasan itu sampai tangan Ibrahim, ya. Diukur sudutnya 5 mubalek. Nanti sudut itu batamunti, di bawah itulah sumur Zam-Zam. Tapi sekarang dari tembok. Kalau dulu sebelum tahun 2002, orang masih bisa berwudu di samping Ka'bah. Jadi masih bisa berwudu. Dan Abu pernah merasakan wudu samping Ka'bah ketika berhaji tahun 2001. Jadi wudu situ. Setelah 2002 di dam. Karena sempit, orang semakin ramai di dam, sehingga orang kalau berwudu ya di luar. Tidak pakai air Zam-Zam lagi orang berwudu. Karena air Zam-Zam itu dikhususkan peruntukannya untuk minum. Jadi bukan untuk wudu. Jadi kalau orang berwudu di luar, di toilet Makkah, Masjid Haram, itu dia berwudu bukan pakai air Zam-Zam. Zam-Zamna wudu gitu. Itu bukan sebesar air Zam-Zam, itu air biasa itu. Air sulingan dari Laut Merah, bukan air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam itu dimanfaatkan untuk minum karena ternyata yang minum bukan hanya orang-orang Makkah Madinah, tapi Zam-Zam sudah dikirim ke seluruh penjuru dunia oleh Raja Saudi. Nah, maka diletakkan beliau di sumur Zam-Zam yang terletak di antara dua berhala. Berhala kok kadang-kadang ibu namanya Cik Isaf dan yang ciri Na'ila atau Na'ila Isaf. Ini dua berhala. Di antara itu ditaruh. Dan disitulah memang biasanya orang-orang Makkah mengorbankan hewan ternak untuk patung-patung mereka. Jadi entah kambing, entah jawi, entah kabau, memang situ disembelih untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa atau patung-patung itu. Namun apa yang terjadi? Orang-orang Makkah nolak. Jangan, hei Abdul Muttalib, jangan Abdul Muttalib. Gantilah ini, jangan anakmu yang kau persembahkan, anakmu baik ini. Dibujuk, akhirnya mau beliau. Hati kalian tadi dulu, ya, dulu lantah. Kata beliau, oke lah, mana rancang. Kalau begitu, mari kita temui orang dukun. Ini temui balik. Ditamui dukun. Ini kata Mughirah bin Abdullah dari suku Makhzum. Mari tamui dukun beliau. Ya, dukun dari Yathrib. Tanya ke beliau, baan rancang. Kata dukun Yathrib, ya Allah, kalau begitu kurbankan ganti dengan mengorbankan 10 ekor onta. Sekitar ibu yang mendazan, ya. 10 ekor onta. Tapi catatannya, terus engkau undi. Kau 10 ekor onta diundi. Pasang undian dulu dia. Sama undian dulu ya, dia undi tadi kan. Pasang undian. Kalau yang keluar itu onta, bukan Ismail, tambah 10. Kalau untuklah 10 sampai yang keluar itu Ismail. Kalau sampai Ismail keluar, hentikan. Berarti itulah yang mesti engkau persembahkan ganti dari nazarmu menyembelih putramu Ismail. Kata Abdullah, jadinya Jo Mughirah tadi dari Bani Makhzum jadinya. Akhirnya beliau persembahkan 10 unta. Kemudian
dia diundi keluar nama onta, tambah 10 20, tambah 10 20 sampai akhirnya 10 kali cukup 100 onta. Lalu sebelum itu diundi keluar Ismail, nama Ismail. Nah, keluar nama Abdullah, maaf, bukan Ismail namanya. Keluar nama Abdullah, betul. Keluar nama Abdullah, bukan Ismail. Keluar nama Abdullah. Kata Abdul Muttalib, saya tidak yakin. Ulang sekali lagi. Keluar lagi nama Abdullah. Kata Abdul Muttalib, dia 3 kali lah. 3 kali. Keluar lagi nama Abdullah. Karena sudah 3 kali keluar nama Abdullah, akhirnya mereka bersepakat ganti dari nazarnya Abdul Muttalib ada 100 ekor onta. Seiko untuk ini Pak Ibu rahimahullah bisa harganya ratusan juta. Kalau sampai puluhan, pasar ribuan, masih itu banyak. Tapi Abdul Muttalib tak masalah beliau, mau orang kaya. Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Anak ibnu dhabihatain." Ada hadis Rasulullah tuh sama-sama berbunyi, saya ini anak 2 orang yang disembelih. Nak 2 orang yang disembelih, walaupun tidak jadi. Kata ulama hadis, siapa yang disebutkan oleh Rasulullah kalau beliau anak 2 orang disembelih? 1, kakek beliau Ismail alaihi salam yang tidak jadi sembelih oleh Ibrahim. Yang kedua, karena beliau punya ayah Abdullah yang tidak jadi sembelih oleh kakeknya Abdul Muttalib. Wallahu a'lam. Itu mungkin Bapak Ibu rahmatullah yang saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pertemuan berikutnya kedatangan Abraha ke Makkah. Insyaallah itu bahasan kita. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.